Saat ini Amerika Serikat sudah mengupload 300.000 slot satelit LEO. Makanya kita juga nggak mau kalah. Indonesia meminta 13.400 slot orbit LEO. Hai teman-teman semuanya, ketersediaan internet di Indonesia bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, internet membuka gerbang informasi dan peluang ekonomi bagi masyarakat. Di sisi lain, akses internet yang merata masih menjadi tantangan, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Artinya, di wilayah yang mempunyai akses internet yang baik akan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak untuk menjadi wilayah yang lebih maju. Sedangkan untuk wilayah pedesaan dan terpencil yang tidak mempunyai akses internet, maka akan semakin sulit untuk berkembang. Kehadiran Starlink, internet yang berbasis satelit milik Elon Musk, bagaikan angin segar di tengah kesenjangan digital. Starlink menjanjikan akses internet berkecepatan tinggi dimanapun, membuka harapan baru bagi konektivitas di seluruh penjuru negeri. Namun, tentu tidak bisa dipungkiri bahwa Starlink juga menjadi ancaman bagi provider lokal. Persaingan harga, kemampuan teknologi, dominasi pasar, dan kontrol data menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh provider lokal, terlebih khususnya bagi BUMN kita. Nah, bagaimana nih respon Indonesia akan kehadiran Starlink di tanah air? Akankah pemerintah Indonesia akan diam saja dan membiarkan pasar internet di dalam negeri sepenuhnya nanti dikuasai oleh Starlink? Seperti video yang saya bahas sebelumnya, pada bulan Mei lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu Bapak Budi Aris Setiadi telah berangkat ke Jenewa, Swiss untuk mendiskusikan antara Indonesia dengan International Telecommunication Union. Hal itu terkait dengan pengembangan satelit Low Earth Orbit atau satelit LEO yang mirip dengan satelit milik Elon Musk. Nah, mantapnya geng, hasil kunjungan tersebut dikabarkan Indonesia telah mengamankan slot orbit rendah untuk satelit LEO dan jumlahnya pun tak main-main, hingga 13.400 slot. Bayangkan, slot untuk peluncuran satelit sebanyak itu. Artinya, rencana pemerintah untuk pengembangan satelit orbit rendah seperti layanan Starlink bukan hanya sekedar omong-omong doang, tapi ada tindakan yang real nih. Menteri Komunikasi dan Informatika, yaitu Bapak Budi Ari juga mengaku menginginkan satelit LEO dari Indonesia beroperasi di orbit ekuatorial yang bergerak dari timur ke barat, berbeda dengan satelit Starlink yang beroperasi secara polaris dari utara ke selatan. Tujuan akhir dari mengamankan slot ini adalah Indonesia memiliki kesempatan untuk mengoperasikan satelit LEO, tentunya dengan satelit lokal alias buatan Indonesia sendiri bos, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan akses internet ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil. Selain itu, Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN telah menyiapkan integrasi remote sensing serta pengembangan konstelasi satelit remote sensing di orbit rendah, sekaligus mengarahkan armada kapal riset yang berfungsi mengumpulkan data secara komprehensif. Data ini akan menjadi basis untuk ekonomi baru yang berbasis antariksa, yang nantinya akan memberikan manfaat yang luas bagi negara kita, bro. Hal ini dilakukan karena menurut Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, yaitu Dr. Laksana Trihandoko, dengan memiliki konstelasi satelit yang optimal untuk mendukung berbagai sektor strategis di Indonesia adalah hal yang wajib, jika tidak, mustahil untuk mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan khususnya di bidang antariksa, geng. Jadi nggak mungkin kemampuan antariksa kita setara dengan Cina, India, apalagi Amerika jika tidak mempunyai konstelasi sendiri. Dengan konstelasi satelit yang direncanakan, Indonesia berupaya mendapatkan data yang berkualitas secara berkelanjutan, tentunya dengan biaya yang efektif. Data ini akan mendukung berbagai sektor industri seperti startup serta pengembangan aplikasi khusus untuk berbagai kebutuhan. Manfaatnya nih, misalnya untuk perkebunan dan pertanian, penangkapan ikan, mitigasi bencana, cuaca dan iklim, pemetaan dan perencanaan wilayah, pemantauan lingkungan, dan tentunya untuk komunikasi. Untuk mendukung visi ini, BRIN telah merencanakan pembangunan 5 stasiun bumi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, lokasinya geng, yaitu di Bukit Tinggi, Bogor, Pontianak, Parepare, dan Biak. Selain itu, ada rencana pembangunan bandar antariksa di Biak Utara
yang mencangkup berbagai fasilitas seperti peluncuran roket, gedung kontrol, laboratorium, kantor, infrastruktur jalan, kebun raya nasional, dan dermaga untuk armada kapal riset. Jadi, insya Allah nih, ke depan kita mempunyai bandar antariksa internasional sendiri, seperti milik India, China, dan Amerika, yang lokasinya di Papua atau di Biak Utara. Tentu, Indonesia juga melihat peluang untuk menjadi tempat peluncuran satelit dengan memanfaatkan lokasi ekuatorial yang strategis. Bandar antariksa di Biak akan terbuka untuk digunakan oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik, sehingga bisa menjadi bisnis murni yang menguntungkan bagi Indonesia. Artinya, geng, bandar udara internasional tersebut yang ada di Biak nantinya bisa digunakan oleh negara lain. Tentunya yang menjadi target yaitu negara-negara tetangga kita, seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, dan lain-lain. Seperti itu, mereka dapat menumpang bandara antariksa kita. Tapi jangan lupa bayar, bro. Pertanyaannya yang mendasar, Indonesia kan sudah booking slot nih sama ITU untuk satelit orbit rendah kita. Memangnya Indonesia sudah bisa membuat satelit orbit rendah seperti milik Elon Musk? Bagi yang belum tahu, informasi ini pasti akan membuat kalian bangga karena jawabannya, bro, sudah. Keberhasilan sekaligus peluncuran beberapa satelit orbit rendah seperti 8A1, 8Tubesat, 8A2, 8A3, hingga yang terakhir adalah SS1 atau Surya 1 yang menggunakan teknologi satelit nano pertama Indonesia. Itu semua telah menjadi bukti kemampuan Indonesia dalam menguasai teknologi satelit LEO. Meskipun dalam hal teknologi masih ada yang perlu ditambah, jika ingin berfungsi seperti satelit LEO milik Elon Musk, misalnya nih, penambahan antena Passet Ray, inter-satelit link, kapasitas baterai, dan panel surya yang lebih besar. Tentu saja, untuk mengoptimalkan peluang ini, Indonesia perlu meningkatkan kemampuan teknologi satelitnya. Hal ini bisa dilakukan melalui pengembangan teknologi di dalam negeri atau melalui kerjasama dengan negara lain. Contohnya yang paling dekat, yaitu dengan negara Cina, yang saat ini sama-sama sedang mengembangkan jaringan satelit LEO sendiri. Sebagai informasi, geng, saat ini Cina juga telah mengambil langkah besar untuk mengembangkan jaringan satelitnya sendiri, dan sekaligus meniru sistem satelit Starlink yang dikenal milik Elon Musk tersebut. Perusahaannya, yaitu bernama Shanghai GC Aerospace Technology atau disingkat dengan Ganesat, telah mengungkapkan desain satelit panel datarnya pada akhir 2023 kemarin. Cina melalui Ganesat baru saja meluncurkan kurang lebih sekitar 200 satelit. General Manager Ganesat yaitu Chow Jin menyatakan dulu diperlukan waktu 2 hingga 3 bulan untuk merancang dan menyelesaikan satelit. Sekarang, pabrik tersebut dapat memproduksi satelit setiap 1,5 hari dan memproduksi hingga 300 satelit dalam 1 tahun. Selanjutnya, mereka menyatakan akan meluncurkan sekitar 13.000 satelit. Jika melihat semua ini, peluang Indonesia dalam mendapatkan teknologi satelit LEO seperti atau setidaknya yang berfungsi seperti milik Starlink itu sangat besar. Tentu, sebagai warga negara Indonesia, kita berharap kesempatan ini tidak dibuang sia-sia demi kemandirian dan kemajuan teknologi di negara kita. Sehingga kemajuan teknologi informasi dan digital akan merata dari Sabang sampai Merauke. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.